Warga kecewa sekali dikarenakan kudeta yang dilakukan oleh Refli Harun dan kawan-kawan kok didiamkan saja. Inilah pernyataan-pernyataan makar yang dilakukan oleh Refli Harun. Kami membuat sekretariat bersama. Dua saja agendanya. Satu, setuju bilangnya nanti ya. Satu, adili Jokowi, setuju nggak? Dua, makzulkan Gibran. Nah, bonus tambahannya adalah copot Kapolri. Itu aja. Nah, kalau itu sudah selesai semua, beres. Beliau ini bahkan jadi pahlawan nasional, jangan-jangan nanti. Coba lihat nih, coba sebentar ya. Lihat. Satu, bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya dua hal. Satu, adili Jokowi. Sepakat nggak? Dua, makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, dua agenda itulah yang kami dorong. Oke, ya. Ini saya mau cerita ya, waktu di zaman Soeharto, jangankan nyenggol presiden, nyenggol wapres saja habis ini semua. Nggak usah itulah kita cerita, kita bawa-bawa buku Tan Malaka, bawa buku-buku yang dianggap kiri saat itu, habis. Intelijen main semua, kita ditangkap itu. Ini heran gitu loh, di zaman sekarang. Saya tidak benci sama Pak Prabowo, tapi cuma bertanya-tanya aja. Ini kan orang-orang ini terus saja pada saat posisi dan situasi Indonesia lagi, ya kita bilang tidak baik ya, dengan adanya kemarin demonstrasi sehingga ada yang wafat dan lain-lain. Ini terus saja dia mengambil momentum, ya, manas-manasin, bikin pecah bangsa. Ya, kita kadang-kadang muak gitu, pengennya kita udah tenang-tenang aja, nggak perlu gitu loh, ribut-ribut terus. Kapan kita mau stabil? Kapan kita mau maju gitu? Ya, kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, apakah ini pembiaran dari Pak Prabowo ini, emang Pak Prabowo di belakang ini? Atau jangan-jangan Pak Jokowi gitu yang memainkan ini supaya namanya tetap di framing terus? Ya, jadi wajar dong masyarakat bertanya-tanya, orang-orang yang kayak gini, ya kayak gitu ya, itu didiemin gitu. Ya gimana kita mau melawan asing, melawan koruptor yang kayak gini-gini aja kita nggak mampu gitu, pemerintahan kita untuk membungkam hal-hal seperti ini. Bener nggak? Ya, ini yang sebenarnya masyarakat kadang-kadang bikin jengkel gitu loh. Ini kapan sih orang-orang kayak gini di stop gitu? Pak Prabowo, denger dong suara hati masyarakat. Selain hal-hal yang lain 17+8, ini yang kayak gini-gini tolonglah diberantas. Ya, benalu di bangsa ini. Assalamualaikum. Hari-hari kembali tenang. Para provokator demo mulai ditangkapi. Mahasiswa sudah diundang ke DPR menyampaikan tuntutan 17+8 yang murni aspirasi mahasiswa. Dari 17+8 tuntutan mahasiswa itu, tidak ada satupun yang menyinggung Pak Jokowi. Jadi, penumpang demo anarkis itu yang sudah pasti adalah satu, Refli Harun CS beserta oknum purnawirawan yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Dua, pihak yang tidak senang dengan Polri sehingga menyerang fasilitas Polri. Tiga, dalam penggerak massa perusak yang sengaja bikin kerusakan fisik. Fitnahan terhadap Pak Jokowi sama sekali tidak benar dan tidak ada buktinya. Pak Jokowi tidak lagi punya kekuatan apa-apa. Insya Allah Tuhan melindungi Pak Jokowi. Bravo Prabowo Gibran. Satu, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris.
Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi, kalau jadi Anda, pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Anda dipenuhi dengan rasa benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibatnya. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya. Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast-podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui Erick Thohir. Ya, melalui Rini Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan hari-hari ini. Mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80 sekian %. Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun. Kalau saya lihat begini, kalau kita bicara demo ini, maka satu tesis yang bisa dikemukakan ini ada konflik elit. Konflik elit yang bertemu dengan kemarahan massa. Saya lihat dari sisi Prabowo misalnya. Dari sisi Prabowo. Gerakan-gerakan Prabowo ya, gerakan-gerakan Prabowo yang menurut saya potensial mengganggu de-establishment dari penguasa-penguasa bisnis terdahulu. Jadi kita tahu seperti yang saya katakan di ILC, Indonesia Lawyers Club, Prabowo ini orientasinya sosialistik. Dia mengikuti bapaknya yang PSI. Bukan partai seputar ibu kota, tetapi Partai Sosialis Indonesia yang
tokoh-tokohnya intelektual kelas dunia seperti Sujatmoko, Syahrir, kemudian juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Kan itu orang-orang yang kelas dunia. Dan pikiran sosialistik Prabowo ini terjawantahkan ketika dia selalu bicara tentang pasal 33 dan kemudian dijawantahkan dengan pengambil alihan lahan-lahan sawit yang dibilang ilegal atau tidak bayar pajak. Nah, ini kalau orientasi politik ekonomi seperti ini pasti akan mengganggu the establishment. Mengganggu orang-orang yang sudah established pada masa pemerintahan Jokowi 10 tahun sebelumnya, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat diberikan karpet merah dalam rezim neokapitalisme atau neoliberalisme Jokowi. Dan ketika era Prabowo ini, ada seorang pengusaha yang saya baru bicara dengan seorang analis keuangan yang punya kapitalisasi, punya untung sehari itu 30 miliar per hari. Jadi saya sudah hitung dia punya penghasilan 10 triliun per tahun cash, ya. Itu adalah sebuah penghasilan yang gini, sobat daerah sekalian, kita harus bicara tentang cash flow, bukan bicara hanya aset saja, gedung, tanah dan lain sebagainya, tapi cash flow. Nah, cash flow di Indonesia ini menurut analis keuangan ini dimiliki oleh 3 orang. Ada 2 atau 3 orang yang punya cash flow yang luar biasa. Nah, 1 orang ini punya cash flow sampai 30 miliar per hari. Jadi dia punya keuntungan dari bisnisnya itu 10 triliun per tahun. Berikutnya adalah pengusaha yang bermain di wilayah gula yang punya cash flow atau cash itu 2 sampai 4 triliun per tahun.